Siapa itu yang nelpon? Oh, Suara cewek. teman kerja, cowok. Tapi bener kan kamu nggak bohong? Awas aja kamu kalau bohong. Apa? Kamu udah nikah? Nani Apriliani, seorang gadis perantauan, bekerjanya di sebuah salon di kawasan Bantul, Yogyakarta. Beberapa tahun belakangan, Nani dekat dengan seorang pelanggan inisialnya R. Mas tumben pagi-pagi udah kesini. Duduk mas, di sini mas. Iya Mbak Nani, mumpung lagi bisa ke salon. Mbak, saya dikasih vitamin ya ini rambutnya. Iya mas. R selain pengunjung setia di salon tempat Nani bekerja, R juga jadi tempat Nani curahkan cerita. Mbak Nani kenapa sih? Saya liatin dari tadi cemberut aja. Senyum dong. Iya mas, saya lagi kesel sama pacar saya. Oh alah, lagi kesel dong. Emang ada masalah apa sih? Iya nih mas, udah beberapa hari ini dia susah banget dihubungin. Di telepon gak diangkat, di chat gak dibalas. Padahal dia mau nikahin saya loh mas. Biar Mbak Nani bisa menikah sama Tommy, gimana Mbak ikutin cara saya aja? Cara apa mas? Yang pertama, Mbak bisa gunakan orang pintar supaya Tommy nurut sama Mbak. Nah, cara yang kedua. Apa? Curhat Nani kepada R memunculkan sebuah saran. Walau Nani merasa cinta mati kepada Tommy, saran dari R ternyata bikin Nani bimbang. Terlebih Nani benar-benar tak ingin kehilangan cinta dari sang kekasih. Mbak Nani, kok jadi ngelamun sih? Ini udah selesai belum ngasih vitaminnya? Iya maaf mas, bentar ya saya kelarin dulu. Siapa yang diceritakan Nani kepada R? Bagaimana Nani begitu cinta kepadanya? Kisahnya berawal pada tahun 2015. Tahun 2015, Nani berkenalan dengan seorang pria. Tampaknya pertemuan tersebut sangat berkesan buat Nani. Mbak pegawai baru ya sini ya? Enggak kok mas, saya udah lama di sini. Masa sih? Perasaan baru pertama ada yang lihat Mbak. Karyawan di sini kan banyak mas, jadi kan gak mungkin masnya kenalin satu-satu. Udah selesai nih mas, masasnya. Udah selesai ya? Wah, lebih ini ya, lebih kelihatan segar ya. Capeknya juga udah mulai hilang. Oh ya, ngomong-ngomong, namanya siapa? Namaku Tommy. Nani mas. Nani. Pertemuan pertama bagi keduanya kemudian berlanjut pada hubungan yang menjurus kepada jalinan asmara. Wah, maaf ya nunggu ya. Gak apa-apa mas. Kamu cantik banget deh. Mas Oh, ya? Tommy bisa aja sih. Serius? Oh ya, aku parkir di situ tuh mobilku. Jalan yuk. Ayo. Pada sidang keberapa ataupun pada saat pembelaan kalau nggak salah itu, Nani juga menyampaikan isi hatinya. Jadi si Nani menyampaikan rasa cinta, rasa benci, rasa sayangnya, dan juga mengemukakan semua yang dialami di dalam hati Nani terhadap cintanya terhadap si T tersebut.
Buat Nani, awal tahun 2017 merupakan hari yang membahagiakan. Dirinya kini sudah dapatkan lelaki yang diimpikannya. Sini ayo. Mas, Ya. susah banget mau ketemu sama kamu. Aku kan rindu. Kan aku tuh banyak banget kerjaan ya. Jadi ya nggak mungkin juga kan kerjaan ditinggalin kayak gitu sayang. Tapi kamu nggak lupa kan mau nikahin aku? Ngapain aku lupa? Kan aku sayangnya cuma sama kamu. Senyum dong, senyum. Nani seolah tak mau lepas pandangannya kepada sang kekasih hingga suatu ketika telepon berbunyi. Bentar ya. Halo? Ini aja nanti ku telepon balik ya. Oke. Siapa itu yang nelpon? Oh, Suara cewek. cewek dari mana? Teman kerja, cowok. Tapi bener kan kamu nggak bohong? Awas aja kamu kalau bohong. Oh ya, udah sore. Pulang yuk. Senyum dong. Senyum. Gitu kan cantik. Yuk. Nani, seorang pekerja salon, menjalin asmara dengan lelaki pujaannya sejak awal tahun 2017. Pada bulan Juni 2020, Nani yang masih berharap cintanya Tommy mulai sulit menghubungi Tommy. Ih, Mas Tommy kemana sih? Susah banget dihubungin. Masa nggak bisa dihubungin? Kurang ajar. Dalam kehampaan dirinya muncul bayang sosok R yang pernah dijumpainya. Suatu kali R pernah menyarankan Nani untuk menggunakan cara-cara agar pacarnya tak bisa pergi ke lain hati. Kan orang pintar. Nah, cara yang kedua, Mbak Nani bisa memberikan racun di makanan Tommy. Apa? Diracun, Mas? Iya. Aduh, Mas, saya nggak berani. Nanti Mas Tommy malah kenapa-kenapa lagi. Aduh, Mbak nggak usah khawatir. Kan racunnya cuma sedikit. Tapi kan, Mas, yang namanya racun tetap aja ada efeknya. Iya, ya paling mual-mual sama muntah-muntah. Nggak akan kenapa-napa, Mbak. Aman. Mbak nggak usah khawatir. Saya jamin. Apa aku ikutin aja ya saran dari Mas R? Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu, Mas Tommy bisa balik lagi sama aku. Ya udahlah ya, apa salahnya aku coba? Pesan online dulu ah. Kesal karena tak mendapat tanggapan dari Tommy, Nani akhirnya berniat untuk meracuni Tommy. Ia pun membeli racun secara online. Paketnya, Mbak. Ketika racun yang dipesan via online pun sampai, Nani coba menghubungi Tommy kembali. Tapi masa iya sih Mas Tommy nggak bisa dihubungin sama sekali? Coba aku telepon sekali lagi deh. Halo? Mas Tommy, akhirnya kamu angkat telepon aku juga, Mas. Seneng banget deh aku. Aku kangen, Mas. Niat Nani untuk meracuni Tommy akhirnya urung karena Tommy bisa Nani hubungi kembali. Awal tahun 2021, Nani menghubungi Tommy untuk tagih janji soal pernikahan.
Tapi yang terjadi sebetulnya Tommy sudah menikah dengan wanita lain. Nani sakit hati dan berpikir untuk meracuni Tommy. Aku nggak bisa, lagi banyak kerjaan. Ya, padahal aku pengen ketemu banget, Mas. Sebentar aja. Kamu nggak dengar ya? Karena aku udah bilang tadi, aku tuh nggak bisa. Banyak kerjaan, tau nggak? Terus kapan dong kita ngomongin soal pernikahan kita? Nikah. Apa? Kamu udah nikah? Aku benci sama kamu, Mas. Nani yang memendam amarah dan sakit hati membulatkan niat untuk meracuni Tommy. Ia kembali memesan racun secara online. Bandiman, lelaki setengah tua menghidupi keluarga dengan menjadi sopir ojek online. Semenjak pagi Bandiman sudah berkeliling. Apalagi di bulan puasa, Bandiman semakin rajin untuk bekal di hari raya. Bapak berangkat dulu ya, ada orderan. Doain biar hari ini dapat orderan banyak. Amin. Bapak hati-hati di jalan. Jangan ngebut bawa motornya ya. Ya. Nah, Mbak, puasanya harus full. Ya Pak, jangan ngebut kalau bawa penumpang ya Pak. Hati-hati di jalan. Ya, Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tempat lain, Nani masih coba menghubungi Tommy, namun gagal. Orang kemana ya? Bisa-bisanya dia diemin aku lagi. Awas aja kamu, Tommy. Tiba waktunya, Nani jalankan niat. Ia membeli 1 porsi sate dan sekotak takjil berisi kue basah. Nani mencampur racun pada bumbu sate. Nantinya akan dikirimkan ke rumah Tommy. Mbak Nani telepon nih. Halo Mas Agus, Iya Mbak Nani. saya boleh pinjam motor nggak Mas? Soalnya motor saya lagi rusak. Oh bisa dong. Tapi Mas Agus, tolong dianterin ke salon ya motornya. Oke siap. Kebetulan saya mau ke arah salon nih. Tunggu ya Mbak ya. Ya ya Mas, hati-hati. Aduh. Mbak Nani maaf ya. Nunggu terlalu lama ya. Enggak kok Mas. Oh ya Mas Agus, saya pinjam motornya dulu ya. Ya boleh. Ini kuncinya ya. Udah kalau gitu Mbak Nani hati-hati di jalan ya. Kalau gitu aku permisi dulu Mbak. Iya, makasih ya Mas. Ya mari. Lelah karena berpuasa selepas asar, Bandiman istirahat di dekat sebuah masjid. Nani yang sedang berkeliling kemudian menghampiri Bandiman. Nani lalu meminta Bandiman mengantarkan paket sate dan takjil yang sudah disiapkan. Pak, ini motor siapa ya? Tolong bisa dipanggilin ojeknya? Iya Mbak, ini motor saya Mbak. Mbak mau kemana? Oh, ini Pak, saya mau nganterin paket ini. Bisa Pak? Lewat aplikasi aja ordernya Mbak. Gimana? Oh alah,
kebetulan Pak, saya nggak pakai aplikasi. Bisa nggak Pak, tolong anterin paketnya ke alamat ini nih Pak. Kasihan Bantul. Buat Pak Tommy ya Pak. Oh iya, harganya gimana ya Pak? 25.000 aja ya Mbak. Agak jauh itu jaraknya. Biasanya segitu. Ini kebetulan Pak, saya ada 30.000. Yang 5.000-nya buat Bapak aja ya. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Oh tadi nomornya berapa ya yang si bapaknya? Setelah Bandiman meminta nomor kontak penerima, Nani lalu memalsu nama pengirim dengan menyebut nama Hamid dari Paku Alaman. Makasih ya Pak. Ya. Sama sekali Pak Bandiman tidak menaruh curiga dan langsung mencatat nomor telepon dan juga alamat yang dituju. Dan jaraknya ya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo ke lokasi dari tempat Pak Bandiman itu mendapatkan pesanan untuk pengiriman barang tersebut aja. Setelah 20 menit berlalu, Bandiman sampai di alamat yang dituju. Namun ternyata Tommy sedang berada di luar kota. Halo. Selamat sore. Dengan Bapak Tommy? Betul Pak. Dari siapa ya Pak? Oh ini saya ojek Pak. Ini saya nganterin paket dari Pak Hamid. Dari Bantul Lama, Paku Alam Pak, buat Bapak. Pak Hamid? Paku Alam? Kayaknya saya nggak ada kenalan deh Pak yang namanya Pak Hamid. Lagi pula posisi saya ada di luar kota Pak. Loh terus, ini paketnya gimana Pak? Gini Pak, saya coba telepon istri saya yang di rumah ya Pak. Oh iya ya Pak. Pak Hamid siapa ya? Merasa tidak memesan makanan, istri Tommy memberikan paket sate dan takjil itu kepada Bandiman. Ya, ada apa Pak? Ini Bu, paketnya untuk Pak Tommy. Oh, maaf Pak, tadi suami saya bilang katanya makanannya Bapak bawa aja. Soalnya saya dan suami gak ada tuh rekan atau kenalan yang namanya Pak Hamid. Oh, begitu ya Bu. Jadi ini paketnya buat saya aja Bu? Iya, Bapak bawa aja makanannya buat buka puasa. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ya Bu. Kegembiraan Bandiman terpancar. Pikirnya ini rezeki yang tak terduga untuk berbuka bersama keluarga. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Pak, bawa apa ini Pak? Lihat nih, Bapak bawa sate sama jajanan pasar buat buka puasa. Alhamdulillah. Ibu bawa piring dulu ya. Ya. Pak, gimana kerjanya? Lancar hari ini? Alhamdulillah Bu, lancar. Banyak orderan. Alhamdulillah. Ini juga nih, dari pelanggan dikasih Bu. Wah, enak sekali jajannya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya Allah, rezeki banget nih Pak. Ih, Bapak udah pulang? Iya. Pak, bawa apaan Pak? Kayaknya enak nih. Tuh bawa sate sama ini nih, jajanan pasar. Tak lama kemudian Naba datang. Setelah pulang ngaji dari TPA, Naba juga membawa bungkusan nasi gudeg untuk berbuka. Itu bawa apa? Bawa nasi gudeg, Pak. Tapi aku kurang suka. Maunya sate aja. Oh, akan ada disiapin ya? Ya udah, nasi gudegnya buat Bapak, tapi Bapak minta satenya 2 tusuk, boleh kan? Boleh dong. Naba yang tak terlalu suka gudeg lalu memilih makan sate bersama sang ibu. Bandiman dan Raihan memilih memakan nasi gudeg. Tengah dong. Boleh. Dalam sekejap, tiba-tiba petaka menyergap. Bu, pedes Bu. Pedes sama pahit. Kok bisa pahit? Ya Allah, Naba! Naba bangun nak, Naba!
Ibu. Bandiman berusaha memberikan pertolongan kepada Naba juga istrinya. Mas, ini kenapa mas? Kok bisa gini? Nggak tahu, tadi habis makan sate, dia langsung pingsan. Mas, kita mau pulang dulu yuk. Bangun, Bu. Ayo. Saya di mobil dulu ya. Naba, bangun. Ayo mas, bawa ke depan mas. Naba. Naba yang lemas juga ibunya dilarikan Bandiman ke rumah sakit. Bu, bangun Bu. Ibu. Cepetan jalan, cepetan. Naba sempat mendapat pertolongan saat tiba di rumah sakit, namun tak lama. Naba Faiz Prasetya meninggal dunia, sementara nyawa sang ibu bisa diselamatkan. Dari bukti dan keterangan saksi-saksi, jajaran kepolisian Polres Bantul mengungkap pelaku di balik kematian Naba Faiz Prasetya. Pelakunya adalah Nani Apriliani Nurjaman. Awal diperiksa, Nani sempat membantah. Kemudian akhirnya ia mengakui semuanya. Bahkan menyebut ia memperoleh ide meracun dari seorang pelanggannya berinisial R. Senin 13 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul membacakan putusan vonis. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 16 tahun. Bandiman dan keluarga secara ikhlas menerima putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta. Ya kalau kita sih maunya ya seberat-beratnya gitu. Tapi ya itu tadi saya menerima keputusan pengadilan dan saya berusaha untuk belajar ikhlas itu aja Pak.